di depan sana ya, di depan pintu masuk. Sekarang kita tunggu ya bareng nanti. Nah, kamu bisa. Enggak mampu puasa. Oh yang bener-bener. Tuh kalau mesti Cekak. ini meme. Saya gede. Ya, ada masuk dulu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, izin Pak Kepala Balai, apa kita mulai aja nih? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pertama, kami ucapkan yang terhormat Bapak Kepala Balai BSB Penida, juga Ketua Rombongan dari Bapak Sekretaris Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Ngawi, juga PPK Irigasi BSB Penida, juga Bapak Ibu dari rombongan Dinas Cipta Karya Kabupaten Ngawi yang saya cintai. Pertama, saya ucapkan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu dari Kabupaten Ngawi sudah mempercayakan kami di sini di BWS Penida yang menjadi tujuan Bapak Ibu untuk studi banding. Kami sangat terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Ibu bisa kami penuhi di sini, dan kami juga berharap dengan keadaan kondisi seperti ini, mohon maaf mungkin ada kekurangan dalam hal kami menerima ataupun menyapa Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesarnya. Untuk itu kami lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Balai BWS Penida, Bapak Muhammad Nur. Terima kasih Pak, silakan. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Kabupaten Ngawi ya. Yang kami hormati dari pejabat struktural yang ada di BWS Bali Penida, dan Pak Kaseh ya. Ini Bapak ini nanti yang menjelaskan terkait dengan subak. Jadi Bapak ini sudah dipanggil sampai ke India Bu, Bapak Ibu. Sudah ke India Bapak ini menjelaskan terkait dengan subak. Baik, kami dari BWS Bali Penida merasa terhormat sekali dengan adanya kunjungan Bapak Ibu ke tempat kami di BWS Bali Penida, khususnya nanti ke, mungkin ada yang mau jalan-jalan ke subak di Jatiluwih. Biasanya ke Jatiluwih yang bagus, karena di Jatiluwih view-nya kelihatan. Jadi dari
kelihatan sangat bagus sekali. Dan di Jatiluwe ini juga kita sudah siapkan terkait dengan kunjungan World Water Forum yang akan dilaksanakan nanti di bulan Mei. Jadi kita ada acara agenda besar, acara internasional, jadi World Water Forum yang ke-10 nanti dilaksanakan di Bali. Jadi seluruh negara pemerhati terkait dengan air nanti akan banyak berdatangan ke Bali. Jadi mungkin dari Bapak Ibu semua yang dari PUPR nanti juga bisa ikut terlibat di dalam forum terbesar saat ini terkait dengan air. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kita di BWS Bali Penida juga sama dengan tempat-tempat yang lain. Mungkin kita ada pekerjaan pengamanan pantai. Jadi kita pekerjaan pengamanan pantai di Bali ini cukup besar karena Bali salah satu objek wisata dan salah satu aset paling berharganya adalah pantai. Jadi panjang garis pantai yang ada di Bali ini 633 km dan itu sudah kita tangani lebih dari 70%. Jadi rata-rata pantai di Bali ini sudah cukup lumayan bagus. Jadi kita kalau lihat nanti di daerah Kuta itu salah satu yang kita tangani, nanti Seminyak, Legian itu salah satu yang kita tangani untuk pemeliharaan ataupun perbaikan-perbaikan yang ada di pantai. Terus untuk irigasi ini yang terkenal di Bali ini Subak. Jadi nanti ada video, ada yang dijelaskan oleh Pak Kasir yang terkait dengan Subak. Jadi irigasi di Bali ini selain dari struktur sawahnya yang unik, tetapi juga dari sisi adat mereka ada beberapa upacara-upacara yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Subak ini. Jadi menurut Pak Kasih ini kalau nggak salah kemarin ada 9 upacara ya Pak Kasih ya, 16 upacara gitu, dari mulai persiapan, nanam, panen, dan setelah panen itu semuanya ada upacaranya. Jadi mereka sangat menghargai adat budaya yang ada di di Bali. Baik, terkait dengan BWS Bali Penida. Jadi BWS Bali Penida ini salah satu BWS yang mungkin di antara balai-balai lain di Indonesia yang mempunyai kewenangan seluruh sungai yang ada di Bali. Jadi mungkin kalau yang di tempat lain itu ada yang kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten, tapi kalau di Bali seluruh dari 391 das itu semuanya kewenangannya ada di BWS Bali Penida. Jadi wilayah sungai yang ada di BWS Bali Penida ini termasuk dalam kategori strategis nasional. 1 das itu masuk dalam kewenangan BWS Bali Penida. Jadi walaupun luasan wilayahnya itu kecil mungkin dibanding di Jawa dan lain-lain, tapi seluruh das yang ada di Bali merupakan kewenangan dari BWS Bali Penida. Oh ya, mungkin saya lupa memperkenalkan diri. Jadi nama saya Muhammad Nur. Jadi Muhammad Nur, saya asli dari Banjarmasin, jadi bukan asli Bali, dari Kalimantan Selatan. Jadi saya bertugas di sini sudah berpindah-pindah. Ini tempat yang kesekian kalinya saya ditugaskan. Jadi saya aslinya dari Kalimantan. Jadi saya juga melihat keindahan di Bali, budaya di Bali ini cukup menarik sekali apa yang ada di Bali. Jadi kalau menurut saya tidak salah Bapak Ibu semua datang ke Bali melihat Subak ini, Pak. Subak ini sangat unik dan sangat bagus karena mereka memperhatikan dari sisi alamnya itu tetap selalu dipertahankan. Jadi kalau kita lihat di Bali ini pohon-pohon dan lain-lain itu sangat banyak yang rindang. Jadi mereka sangat memperhatikan terkait dengan alam. Mungkin itu sekali lagi saya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah
berkenan mengunjungi kami di BWS khususnya, dan juga mungkin nanti secara keseluruhan terkait dengan kunjungan-kunjungan lainnya, silahkan. Tapi jangan lupa nanti kalau di Bali silahkan jalan-jalan dan beli oleh-oleh khas Bali. Beli oleh-oleh khas Bali. Jadi jangan sampai nanti udah pulang baru nyesal gitu. Nanti ditagih oleh ponakan, teman kantor dan lain-lain. Jadi oleh-oleh di Bali sangat banyak. Kami harapkan nanti bisa lebih dieksplor lagi apa yang ada di Bali, khususnya terkait dengan oleh-oleh yang ada di Bali. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan terkait dengan apa yang kami siapkan, kami mohon maaf. Dan saya ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala dan sama pejabat struktural di BWS Bali. Di sini saya memperkenalkan diri langsung aja. Saya Widya Diki Haryono, sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Ngawi, Pak. Kami di sini membawa rombongan total mungkin 32 rombongan di sini. Juga sebenarnya sudah direncanakan itu Bapak Kepala Dinas juga sebenarnya ikut, karena suatu hal tadi pagi ada rapat dengan beliaunya Pak Bupati, tapi hari ini siang nyusul ya naik pesawat mungkin jam 1 jam 2 tiba di Bali. Jadi mohon maaf mungkin tidak bisa hadir di tempat ini. Di sini kami memperkenalkan membawa 4 pejabat struktural, kepala bidang, ada bidang SDA, bidang bina marga, bidang tata bangunan dan bidang tata ruang, Pak. Dan juga pejabat fungsional juga. Yang paling terkhusus ini juga kepala UPT kami bawa juga, karena terkait sama irigasi dan sebagainya. Ini yang paling ada di depan itu kan kepala UPT. Jadi biar paham, kami juga tidak salah memilih di Bali kalau terkait sama irigasi dan sebagainya. Nanti kita sifatnya langsung aja saling, mungkin apa yang akan ditanyakan teman-teman di PUPR Kabupaten Ngawi ini. Juga sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih, kami sudah disambut baik di tempat ini. Mungkin agak molor sedikit jadwal tadi karena memang tidak bisa diprediksi. Kita kemarin berangkat jam 1 siang, Pak, sampai tiba di tempat ini tadi lumayan biasa karena ada kemacetan di sebelum mau masuk di pelabuhan dan sebagainya, itu ada perbaikan jalan. Tapi tidak mengurangi semangat kami bisa hadir dan bisa ada di tempat ini. Nanti langsung aja mungkin kalau teman-teman kami yang ingin langsung aja karena menghemat waktu, sekalian akan yang ditanyakan apa, mungkin itu Pak ya, mungkin biar tidak aku dan tidak ini saling bertanya, jadi langsung nanti dijawab dan sebagainya. Mungkin itu dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mari Dewarsa selaku PPKRI Kesinarawa BWS Bali Penida. Saya akan sedikit menjelaskan kegiatan kita irigasi Bali. Ini sesuai dengan Permen PUPR 2015, kita memiliki 19 kewenangan irigasi di atas 3.000 hektar, yaitu Dasabe, Yeho, Sungi, Penet, Ayung, Os, Petanu, Undo, dan Pekrisan, di mana satu das tersebut merupakan gabungan dari beberapa DI sehingga menjadi 3.000 hektar. Di sini kami informasikan juga, kita juga ada irigasi premium. Irigasi premium merupakan irigasi yang berasal dari bendungan, yaitu dari Bendungan Groga, Bendungan Titap, Bendungan Tamblang, Wonosari, Benal, dan Telaga Tanjung. Oke, ini sekilas kegiatan kami, dokumentasi.
saluran irigasi primer maupun sekunder yang kami tangani di BWS Bali Penida. Nah, ini kami di BWS Bali Penida sudah mulai tahun 2017 kami sudah menggunakan precast arsip untuk saluran primer, sekunder, dan juga untuk terowongan kami menggunakan precast terowongan juga. Artinya dengan menggunakan ini metode lebih cepat dan kekuatan lebih tahan lama, karena kelemahan dari dulu kita menggunakan pasang batu kali, kelemahannya cepat bocor pada saluran, dan juga petani sangat mengapresiasi, sangat mengharapkan memang sekarang itu saluran menggunakan beton seperti ini. Sekilas sedikit tentang Subak di Bali. Subak itu merupakan suatu organisasi hukum adat Bali yang berfilosofi dengan Trihita Karana. Ada Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, di mana Parahyangan itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, di mana di setiap wilayah Subak itu sudah ada pura yang nanti digunakan sebagai upacara sebelum yang sudah menanam. Ada Pawongan, di mana hubungan antara manusia dengan manusia. Di dalam satu organisasi Subak itu ada organisasinya, yaitu organisasi Subak, hubungan antara Pekaseh dan petani-petaninya. Yang ketiga, Palemahan, hubungan antara manusia dengan alam, di mana dalam Subak itu pasti ada wilayah, ada sawah yang akan digarapnya. Kalau struktur dari Subak ada Pekaseh, ada penyedikan, bendahara, dan ada kelompok-kelompok tempekan. Ini lanjut. Lagi kita di Bali ada 4 yang sudah diakui oleh warisan budaya UNESCO sejak tahun 2012, yaitu yang pertama adalah Pura Winanu Batur, Das Pakrisan, Taman Ayun, dan kawasan Catur Anggo Batu Karu Jatiluwi. Di mana Das Pakrisan dan Das Jatiluwi ini merupakan kewenangan dari BWS Bali Penida. Lanjut. Nah, Jatiluwi dipilihnya Jatiluwi sebagai salah satu warisan budaya dunia, dikarenakan sawah yang ada di sana itu merupakan sawah abadi, di mana masyarakat tidak boleh membangun rumah ataupun di sawah tersebut. Dan salah satunya adalah keunikan dari kegiatan upacara yang tadi disebut masih ada sekitar 16 upacara. Dengan adanya predikat dari UNESCO, maka Jatiluwi semakin ramai. Lanjut. Lanjut. Nah, ini salah satu kegiatan yang akan kunjungan WWF, World Water Forum, salah satu forum air terbesar di dunia yang akan diselenggarakan tanggal 18 sampai 24 Mei 2024. Di mana kami ditugaskan untuk menata kawasan tersebut, di antaranya menata monumen, membuat kubu yang nantinya akan menjadi kunjungan delegasi-delegasi dari berbagai dunia yang akan datang di kawasan Jatiluwi tersebut. Yang yang hormati Bapak Kepala Balai bersama staf, dan dari PUPR Kabupaten Ngawi yang hormati, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Mustro. Pekerjaan rutin saya sebagai petani, mungkin dalam video nanti ada sekilas tentang pekerjaan saya. Yang kedua sebagai Pekaseh, mungkin secara nasional itu Ketua Gapoktan dan Ketua Pokja Pekaseh Caturanggo. Pekaseh Caturanggo ini beranggotakan 20 Pekaseh, dan Ketua Pengurus Koperasi yang kebetulan juga Subak Jatiluwi mempunyai sebuah koperasi yang bergerak di bidang pertanian, baik penyediaan alat-alat pertanian dan membantu pemasaran hasil pertanian Jatiluwi. Alamat saya di Banjar Gunung Sari, Desa Jatiluwi, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Lanjut. Profil Subak, nama Subak kami Subak Jatiluwi dengan luasan 227,41 hektar yang terdiri dari 7 tempek, mungkin secara nasional itu 7 kelompok, ada Poktan, dengan jumlah anggota 547 orang.
Keberadaan Subak Jatiluwih seperti apa yang disampaikan tadi sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia di tahun 2012 oleh UNESCO, yang tidak terlepas dari peran PU Balai membantu kami sehingga pertanian di Jatiluwih bisa berlangsung sampai sekarang dan kita bisa pertahankan. Kami selalu dibantu di dalam irigasi sehingga kami Subak Jatiluwih bisa menanam sesuai dengan pola tanam kita. Yang pola tanam kita di dalam setahun itu 2 kali, sampai sekarang Astungkara bersyukur masih bisa kita pertahankan untuk bisa tanam sampai 2 kali. Terima kasih saya sampaikan kepada PU Balai yang sudah membantu kami di bidang irigasi untuk ketersediaan airnya. Oke, lanjut. Nah, mungkin ini sekilas Subak Jatiluwih. Kita memiliki 2 musim tanam. Yang pertama di bulan Januari, itu yang namanya Kertemase, yang mana seluruh anggota Subak wajib menanam padi beras merah lokal, padi barak cenana. Itu yang memang sudah turun-temurun kita budidayakan sampai sekarang, dan siapapun tidak boleh melanggar daripada penanaman tersebut. Sehingga di sini mungkin ada kaitannya dengan budaya yang tadi disampaikan, itu ada 16 tahapan yang harus dilalui sehingga hasil pertanian itu baru bisa kita nikmati. Lanjut. Itu keunikannya di sini, mungkin di lain tidak bisa seperti itu. Di sini masih bertahan tentang padi-padi, makanya pakai Kertemase. Untuk para tamu yang datang ke sini hormati budaya kami. Mudah-mudahan selanjutnya budaya kami tetap bisa dilestarikan dan saling menjaga semuanya. Tanah yang indah. Bali, salah satu provinsi di Indonesia, luasnya sekitar 5.600 km persegi. 80% wilayahnya merupakan bukit dan gunung, dan 20% merupakan dataran rendah. Curah hujan tahunan rata-rata mencapai 1.000 sampai 3.000 mm. Musim penghujan terjadi bulan Oktober sampai Maret, dan musim kemarau bulan April sampai September. Lahan pertanian. Dalam upaya mengatur sistem pengairan, para petani di Bali menghimpun diri dalam organisasi yang disebut Subak. Yang disebut Kilan dan Kakak. Sedangkan dalam rangkau Purana Markandeya disebutkan orang yang bertanggung jawab urusan pembagian air disebut Pekase, serta orang yang bertanggung Itu petak namanya. Keberadaan Subak di Bali memiliki ciri yang khas. Bapak-bapak dari pengelola irigasi Subak yang ada di Bali, mungkin ada hal-hal yang perlu panjenengan semua belum pahami atau yang harus ditanyakan, sekiranya bisa diterapkan mungkin di daerah kita di Kabupaten Ngawi, khususnya untuk teman-teman yang dari sumber daya air. Monggo kalau ada pertanyaan.
Saya ada pelaksanaan sumber daya air di dinas PUPR pada bidang sumber daya air. Yang saya ingin tanyakan mungkin ada beberapa bapak, mungkin kepada Pak BPK Irigasi, termasuk juga nanti mungkin kepada Bapak dari Sumber. Tadi saya tertarik dengan apa yang ditampilkan di dalam video tadi, Bapak, bahwasanya tadi sudah dijelaskan juga cuma ada 2 musim tanam di sini seperti itu, Pak. Ya. Ada 2 musim tanam. Yang mungkin ingin kami istilahnya contoh dari Bali ini terkait dengan ketaatan dari para petani atau subak yang istilahnya di sini terkait dengan pola tanam tersebut dan rencana tanam yang telah ditentukan. Tadi saya lihat termasuk juga tadi rapat juga ada sanksi keterlambatan sangat-sangat sekali, seperti itu saya lihat. Mungkin kami bisa diberikan tip ataupun triknya biar kami bisa mencontohnya nanti di Kabupaten Ngawi, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak, terkait dengan pembinaan ataupun peningkatan kapasitas kelembagaan P3A ataupun subak di sini dari Balai Wilayah Sungai Bayi Panida, mungkin ada kegiatan-kegiatan ataupun program-program khusus yang sekiranya bisa kami contoh di Ngawi agar P3A kami atau HIPA istilahnya kalau di kami, Pak, itu bisa lebih mandiri, lebih berdikari begitu, Bapak. Jadi saya lihat kalau di Jatiluwe tadi sudah sangat-sangat maju, betul sekali. Mungkin kami bisa diberikan arahan ataupun istilahnya tadi tip dan triknya terkait dengan itu, Bapak. Yang ketiga, yang selanjutnya ini mungkin pertanyaan kami tujukan untuk Pak Ketua Subak, bahwasanya tadi di dalam video juga disampaikan intinya pada intinya masyarakat tidak menolak adanya modernisasi di dalam pengelolaan ataupun pelaksanaan pertanian seperti itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak bahwasanya terkait dengan mekanisasi pertanian, apakah itu masih dimungkinkan dilaksanakan di Bali? Terus terkait dengan itu kesinambungan ataupun keselarasan dengan budaya yang masih sangat kental dianut di Bali seperti apa kira-kira bisa istilahnya bisa berkesinambungan dan berselaras seperti itu, Pak. Mungkin beberapa yang kami tanyakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Pakase, satu mengenai bagaimana cara trik kita untuk ketaatan dari anggota sehingga mentaati peraturan-peraturan yang dibikin. Nomor 2 adalah mekanisme pertanian sehingga hubungannya dengan budaya yang ada. Yang nomor 3 adalah untuk Pak PPK mengenai langkah-langkah balai dalam rangka pembinaan subak, apakah ada dan apa langkah-langkahnya. Silakan dari Pak Pakasya dulu. Silakan, ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin sambil kita sharing-sharing, ada hal-hal yang mungkin Bapak dan Ibu pengalaman bisa untuk kami juga. Yang pertama mungkin dari segi ketaatan, kita di Subak Jatiluwe itu memang sudah ada awik-awik untuk satu subaknya, dan di masing-masing tempat yang atau di nasionalnya itu Poktam juga ada perarem istilahnya. Perarem di sini merupakan penjabaran dari awik-awik. Nah, di dalam perarem ini lebih penekanannya pada sanksi. Pada sanksi, siapapun yang melanggar itu akan ada penekanan sanksi. Sanksinya ini pun di masing-masing
Poktan itu berbeda. Ada yang melakukan upacara, ada yang melakukan jamuan seluruh anggota Subak, ada yang airnya ditutup seperti itu. Jadi banyak sanksi, modal sanksi yang mereka terima bila mana mereka melanggar. Yang utama itu pasti melakukan upacara pecaruan seperti itu, dan yang lainnya ada seperti yang tadi disampaikan, ada menjamu seluruh anggota yang mungkin akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Jadi mereka berkaca dari itu tidak ingin melanggar, jadi melanggar aturan yang sudah ada dan disepakati oleh seluruh anggota Subak. Nah, mengenai mekanisme mungkin keberlanjutan kita di Subak Jatiluwe, kita Subak mungkin memiliki ciri khas yang berbeda dengan Subak lain. Satu sebagai budayanya Subak, dan kedua sebagai wisata. Nah, mempertahankan Subak Jatiluwe merupakan suatu kewajiban baik kita di Subak maupun pemerintah daerah maupun provinsi, karena itu merupakan aset pendapatan. Jadi mereka yang berkunjung ke Jatiluwe itu akan dikenakan biaya tiket masuk, dan itu kita juga alokasikan ke Subak. Nah, di sini anggota Subak mendapatkan pupuk gratis, bibit gratis, dan kita sedang usahakan untuk biaya olah lahan. Nah, ini yang saya perjuangkan untuk mempertahankan apa yang sudah ada sekarang dan kita tetap lestari, sehingga mereka petani, khususnya anak-anak muda, mungkin sekarang baru 30% yang mau bertani untuk di Jatiluwe, yang kisaran umur masih 20-an masih sudah bisa mau bertani karena fasilitas tadi yang mereka dapatkan, termasuk menjadi anggota koperasi, mereka gratis semua dan ada tabungan seperti itu. Jadi untuk mekanisme kita juga tidak menutup suatu teknologi baru di dalam olah lahan, mungkin tadi traktor dan alat pemotong rumput sudah mulai beralih, karena petani justru sekarang untuk di Jatiluwe bertani itu sebagai sampingan. Mereka kadang-kadang pagi seperti saya pagi dapat sampai jam 7, terus jam 8 sudah mulai aktivitas lain, kantor ataukah tenaga bangunan seperti itu. Sore di atas jam 5 mereka akan kembali beraktivitas seperti itu. Nah, teknologi pertanian ini yang sangat mendukung, dan saluran irigasi yang memang secara teknis sudah kita dibantu dari BU Balai, sehingga dari dalam irigasi kita tidak belum ada permasalahan seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan tadi. Kalau memang ada pertanyaan lain yang akan berusaha menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan rombongan dari Dinas PU dan Penata Ruang Kabupaten Ngawi atas kunjungannya pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan sambutan kami tidak mengecewakan. Kalaupun ada mengecewakan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan juga kami sekaligus mengundang Bapak Ibu, kebetulan ada Bali, silahkan kunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Bali, dan banyak-banyaklah berbelanja di Bali. Ya. Ini salah satu untuk menggerakkan perekonomian kami yang di Bali, terutama menggerakkan perekonomian UMKM kami yang di Bali. Mudah-mudahan atas kunjungan Pak Ibu,
bisa semakin bergeliat. Oke, kami sampaikan kalau berkenan, namun karena keterbatasan tempat, di sini kita juga ada musola yang biasa dipakai Jumatan tapi kecil di sebelah. Nanti yang dekat juga ada di WRI, ada masjid di WRI, terus yang di sana juga ada di PLN. Disilakan. Ataupun kalau Bapak Ibu sudah punya tempat, kami persilahkan untuk melakukan sholat Jumat karena ini sudah jamnya. Untuk itu acara sharing pertemuan pada pagi sampai siang hari ini saya tutup dengan Brahma Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah, ayo, bis. Bisnya kemana? Sana Pak, Pak. Kemana ya? Kita ngaceng kemana? Ayo kita ngaceng-ngaceng dulu. Keras-keras aja Pak. Pak. Bis dia. Oh, kita